Salah satu bentuk dari kegilaan ialah, ketika dalam situasi sulit dan hampir mustahil, tapi kita tetap nekat mencoba, dan tetap berusaha untuk mengalahkan logika-logika yang ada. Timnas Indonesia yang satu ini, jadi salah satu yang paling kurang ajar, dan tentu aja gila, karena hukuman kartu merah, ternyata justru membuat mereka malah nekat menyerang total. Pertandingan ini berlangsung di semifinal AFF U18 tahun 2017, antara Indonesia melawan Thailand. Garuda Muda menurunkan kuartet Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Rafli Mursalim, dan Feby Eka Putra di lini depan. Langsung umpan pendek, 3 sentuhan cukup baik, melepaskan diri seorang pemain kali ini dalam pergerakan dari Witan Sulaiman bergerak dari sebelah kanan. Apa terjadi? Berarti ampun! Peluang rendah, peluang yang memang empuk, peluang enak. Sedangkan di belakang kuartet ini, ada suplai-suplai bola yang memanjakan dari dua lini tengah, Sahrian Abimanyu dan Lutfi Kamal Baharsyah. Antara ini berikan ke belakang, menuju pada Nur Hidayat, umpan di sela-sela dua pemain lawan, kepada Witan, Rifat Marasabesi, kotak-katik bola dia, Rifat Marasabesi, si Kereta Express, memberikan umpan melalui lautan, ada Egy kotak-katik, kelok 9, Egy, upaya yang kita tunggu apakah... Dari awal pertandingan, Timnas Indonesia udah terlihat sangatlah tajam. Baik itu ketika menyusun serangan dari lini tengah, maupun ketika mereka melakukan serangan balik cepat. Rafli yang mampu mengamankan berbahaya, tapi Rafli kembali mengamankan bola. Upaya lagi dilakukan oleh anak-anak Indonesia. One on one, Egy kelok 9 dengan satu pemain Thailand. Egy kelok 9 mampu yang lewati kotak-katik, jam. Ya ampun, sedih. Gak hanya itu aja, ketika situasi bola mati pun Garuda Muda terus menunjukkan cakarnya. Egy Maulana Fikri pun dengan mudahnya, bisa menari-nari di dalam kotak penalti, yang akhirnya berhasil memaksa Thailand, harus turun sangat dalam untuk melindungi gawangnya. Berhasilnya gebrakan di awal ini, rupanya bisa mengangkat kepercayaan diri para pemain Timnas Indonesia, dan sekarang mereka bermain lebih rancak. Begitu cairnya permainan Garuda Muda, bahkan Rifat Marasabesi yang merupakan fullback kanan, bisa menusuk masuk ke tengah, sampai ke jantung pertahanan lawan. Ya ampun, Witan Sulaiman. 3 upaya one on one, 2 Witan, 1 Egy. Tampak sulit sekali melewati pemain yang satu ini, penjaga gawang dari Thailand, Katapat Manpati, bagaikan Sedangkan di sisi kiri, fullback Firza Andika terus meneror lini belakang Thailand, lewat tusukan-tusukan tajam dari sisi luar. Berlari dia mencoba melewati satu pemain, Firza, crossing, jambret. Upaya kembali dilakukan oleh Witan Sulaiman, yang belum kembali mampu. Namun sayangnya, dari begitu banyak kesempatan, ternyata belum ada gol yang berhasil diciptakan. Pelatih pun terpaksa harus membuat perubahan. Ada pergantian, kita lihat Sadil Ramdhani masuk di menit ke-46. Nampak apakah ada masalah atau tidak? Tepat sebelum jeda istirahat, Feby Eka ditarik keluar dan masuklah Sadil Ramdhani. Namun sayangnya, pergantian ini rupanya membawa musibah yang gak diduga-duga. Tidak berada dalam kondisi yang fit. Ya, Feby Eka Putra. Apalagi dengan cuaca yang cukup terik seperti ini, mungkin saja memang belum bisa bermain full tentunya Feby. Ya, melawan Brunei juga kita lihat bahwa ia tidak bermain full ya. Iya, betul sekali Bung Bintang, dan baru saja kita saksikan wasit meniup peluit panjang tanda berakhir babak yang pertama. Sempat ada insiden, kita lihat tampaknya pemain bernomor punggung 20 dengan Sadil Ramdhani. Apa yang terjadi, mulai terprovokasi, dan kita lihat Irianto mencoba menenangkan Sadil, karena tampaknya ada upaya yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani. Kita dalam tayangan ulang. Lutut terlebih dahulu bersarang dan dibalas dengan sikut, dan kita lihat harus... Sadil yang baru masuk 1 menit, yang juga diharapkan untuk bisa membawa perubahan, ternyata justru harus diusir keluar karena menyikut pemain Thailand. Dominasi di babak pertama pun jadi terancam sirna di babak kedua, karena Garuda Muda harus kehilangan 1 pemain. Namun yang terjadi di babak kedua, ternyata di luar dugaan semua orang. Alih-alih mundur untuk bertahan, para pemain Garuda Muda justru menginjak pedal gas lebih dalam, untuk naik menyerang. Ada
upaya provokasi tampaknya dilakukan oleh pemain dari Thailand yang mencoba untuk melakukan juga seperti Vietnam pernah lakukan. Terobosan membelah lautan kepada Rifat terjatuh dan wasit ternyata malah meminta untuk berdiri. Wasit tadi bukan untuk memberikan penalti. Kita lihat dalam tayangan ulang nanti. Pelatih pun malah memasukkan beberapa pemain bertipe menyerang untuk lebih mempertajam lini depan. Salah satunya adalah Muhammad Iqbal. Masih tendangannya gagal Ajo kali ini. Iqbal masih mencoba LDR Japret. Kurang belok, kita lihat tadi. Upaya tendangan kaki kiri yang pernah dia lakukan ketika berhadapan dengan Filipina. Ya, terbaca lagi oleh Irianto. Umpan langsung ke depan. Maksudnya kepada Egy dan... Memasuki akhir pertandingan, Garuda Muda mulai memakai mode full menyerang dengan memasukkan seorang striker, Hanis Sagara. Fikri kita lihat bergerak dari sebelah kanan, cukup jauh, ternyata bola berada di daerah kanan. Egy sudah dihalang dua pemain, tapi kembali dia coba lewati patah pinggang lawan-lawan yang menghadapi dia. Kita lihat serangan lagi oleh Lutfi, memberikan peluang kali ini. Ajo Iqbal tadi kembali mampu melepaskan diri, sayang tadi ada sekelumit. Purna tadi memberikan lagi ke belakang kepada Lutfi kepada Rifat. Dua pemain, Rifat lewati, masih bergerak jauh. Rifat Marasa Besi, kemana dia, masih ke depan, kelelahan pemain Thailand. Masih berbahaya, ya ampun. Masih lagi-lagi bisa ditonjok oleh penjaga gawang sakti ini. Kata Paman Patinta. Enak tadi sebenarnya. Bola-bola nampaknya dioper ke belakang. Sagara nampaknya pergerakan Rifat Marasa Besi. Pada lautan di mata Besi. Rifat pemain dari Pulau ini. Rifat Marasa Besi Japret. Iya ampun. Ya, sebuah scrimmage yang hampir membuahkan gol bagi Indonesia. Hidayat, jangan tergesa-gesa Hidayat, tenang saja. Masih selamat gawang Indonesia. Abi antar berdua dia kepada Egy, one on one. Ada Sagara yang maju, one on one. Egy. Sagara dapat ruang di sana, Japret. Kata Pak ini juga luar biasa lagi. Sagara tampaknya berada di belakang. Setelah bermain heroik sepanjang laga, ternyata skor akhir pun gak berubah hingga 90 menit, dan Garuda Muda akhirnya harus tersingkir lewat adu penalti. Saksikan juga seri legenda di atas legenda di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble 9 ini.